selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu. Nah, untuk hari ini kita masih pada pembahasan bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, anak-anak sebelumnya kita sudah bahas tentang kunci determinasi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang submateri ketiga yaitu kingdom plantae. Nah, anak-anak sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian siapkan buku tulis kalian, kemudian nanti kalian bisa catat hal-hal penting yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, ingat sebelum kalian memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini lancar ya. Nah, langsung saja anak-anak, nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian kingdom plantae, yang kedua menjelaskan ciri-ciri kingdom plantae, yang ketiga menjelaskan klasifikasi kingdom plantae. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu kingdom plantae? Nah, kingdom plantae adalah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Nah, klorofil yaitu zat hijau daun yang fungsinya untuk fotosintesis yang sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau yang sifatnya autotrof. Nah, ciri-ciri kingdom plantae yang pertama, pada dinding sel mempunyai selulosa. Kedua, mempunyai klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Yang ketiga, bersifat autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Yang keempat, eukariotik atau memiliki membran inti sel. Kemudian yang kelima, bersifat multiseluler yang artinya terdiri dari banyak sel. Yang keenam, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati. Kemudian klasifikasi kingdom plantae. Nah, yang pertama ada bryophyta atau tumbuhan lumut, yang kedua ada pteridophyta atau tumbuhan paku, yang ketiga ada spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kita akan bahas satu-satu. Anak-anak, yang pertama bryophyta. Apa sih ciri-ciri dari tumbuhan bryophyta? Yang pertama, dia belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian yang kedua, tidak memiliki berkas pengangkut seperti xilem dan phloem. Kemudian yang ketiga, habitatnya dia di tempat lembab dan basah. Yang keempat, berkembang biak menggunakan spora. Yang kelima, hidup secara berkoloni atau berkelompok. Nah, kalian bisa lihat contoh ini. Contohnya lumut hati atau Hepaticopsida. Yang kedua ada lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Yang terakhir ada lumut daun atau Bryopsida. Nah, selanjutnya ada Pteridophyta. Apa sih ciri-ciri dari Pteridophyta? Yang pertama, telah berkormus, dia mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, memiliki berkas pembuluh angkut atau xilem dan phloem. Yang ketiga, cara hidup sapropit atau menopang pada tumbuhan yang sudah mati, dan epifit, menopang pada tumbuhan yang masih hidup. Kemudian yang keempat, reproduksinya secara vegetatif dengan spora atau metagenesis. Yang kelima, daun mudah menggulung. Kemudian yang keenam, habitat di darat dan daerah lembab, tetapi ada juga yang hidupnya di air. Kalian bisa perhatikan gambar di samping. Ini merupakan tanaman paku yang masih muda. Dia akan menggulung, dia masih menggulung. Kemudian nanti kalau misalnya dia sudah dewasa, dia akan berbentuk seperti daun. Ini anak-anak, dia sudah sempurna seperti itu. Seperti gambar ini. Kemudian contoh lainnya ada paku purba atau Psilopsida. Yang kedua ada paku ekor kuda atau Lycopsida. Selanjutnya ada paku kawat atau Spenopsida. Yang keempat ada paku sejati atau Pteriopsida. Nah, kalian bisa perhatikan anak-anak, dia sudah memiliki akar, batang, daun, dan daun yang sejati. Kemudian ada Spermatophyta. Nah, apa sih ciri-ciri Spermatophyta? Nah, yang pertama, dia sudah memiliki organ tubuh yang lengkap, yaitu akar, batang, dan daun sejati. Kemudian, dia sudah mempunyai alat perkembangbiakan yang jelas antara jantan dan betina, berupa strobilus. Kemudian, yang ketiga,
Reproduksi melalui penyerbukan atau polinasi dan pembuahan atau fertilisasi yang akan menghasilkan biji. Nah, contohnya anak-anak bisa lihat yang pertama ada Venus mercusi, Agathis alba atau pohon damar, kemudian ada Genetum genemon atau pohon melinjo. Yang keempat ada Dion edule. Kemudian, nah, di dalam spermatofita ini, nah pengelompokan tumbuhan berbiji ini, yang pertama ada Angiospermae, yang kedua ada Gymnospermae. Nah, anak-anak, yang pertama Gymnospermae. Nah, Gymnospermae ini merupakan berbiji terbuka karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Yang kedua, batangnya besar dan berkambium. Yang ketiga, berakar tunggang. Yang keempat, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contohnya ada pohon damar, kemudian pohon melinjo, dan yang selanjutnya ada pohon cemara dan pohon pinus. Nah, kalian bisa perhatikan dan lihat ciri-cirinya. Dari keempat gambar ini, ciri-cirinya itu dia kan berbiji terbuka karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah seperti pohon melinjo atau biji melinjo ini. Kemudian dia batangnya besar dan berkambium. Nah, berakar tunggang dan daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Seperti ini anak-anak kalian bisa perhatikan seperti pohon pinus, pohon cemara, pohon damar, dan pohon melinjo. Selanjutnya, Angiospermae. Nah, Angiospermae ini memiliki ciri yang pertama, nah tumbuhannya yang memiliki bakal biji terbungkus daging buah. Kemudian, dia memiliki akar batang daun yang sempurna. Yang ketiga, alat reproduksinya dengan bunga. Nah, anak-anak, perbedaan Angiospermae dan Gymnospermae ini, nah Gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian kalau Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya, Angiospermae dia dibagi menjadi dua, yaitu ada monokotil, yaitu tumbuhan biji berkeping satu. Contohnya ada jagung, padi, dan kelapa. Kemudian selanjutnya ada dikotil. Nah, dikotil ini merupakan tumbuhan biji berkeping dua. Contohnya kalian bisa lihat ada alpukat, ada jambu, kemudian ada belimbing dan cengkeh. Nah, apa sih perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil? Nah, anak-anak kalian bisa perhatikan perbedaannya. Kalau dikotil dia terdapat dua kotiledon. Nah, dia bertulang daun menyirip dan menjari. Kemudian sudah ada kambium. Nah, ini anak-anak ini merupakan kambiumnya yang garis ini. Kemudian dia berkas pengangkutnya melingkar, anak-anak. Nih, dia berkas pengangkutnya ini melingkar nih. Kalian bisa perhatikan dia kan melingkar. Kemudian bagian bunganya memiliki kelipatan 2, 4, dan 5. Nah, selanjutnya akarnya akar tunggang. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil ini dia memiliki satu kotiledon. Nah, kemudian bertulang daun sejajar dan melengkung. Nah, kambiumnya tidak ada anak-anak seperti tumbuhan dikotil. Nah, kalian kan bisa perhatikan tumbuhan dikotil ini dia memiliki kambium dan berkas pengangkutnya ini melingkar. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil dia tidak memiliki kambium dan berkas pengangkutnya ini tersebar, anak-anak. Nih, kalian bisa lihat dia tersebar. Nih, ini merupakan berkas pengangkutnya, dia tersebar, beda seperti halnya tanaman dikotil. Nah, kemudian bagian bunganya dia memiliki kelipatan 3 dan akarnya akar serabut, seperti contohnya tuh jagung, padi, kayak gitu kan dia memiliki akar serabut. Nah, selanjutnya anak-anak, ini merupakan evaluasi pembelajaran untuk kalian jawab. Nah, nanti silahkan kalian diskusikan di Google Classroom atau WhatsApp ya. Nah,
anak-anak kalian bisa jawab soal-soal ini, bisa kalian diskusikan nanti. Kemudian nanti setelah berdiskusi, silakan kalian tutup pembelajarannya dengan baik. Nanti pembelajarannya bisa dipimpin oleh ketua kelas ya. Nah, anak-anak, sekian pemaparan materi dari Ibu. Ibu akhiri dengan selamat siang, tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa tetap semangat belajar ya.